Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, kali ini kita kedatangan tamu jauh dari Jogja katanya. Ada Kak Feby Triadi. Beliau ini menyelesaikan studi S2-nya di Antropologi Universitas Gadjah Mada. Nanti kita akan berbincang banyak ya tentang bagaimana kemudian pengalaman riset ya, Kak Feby, bagaimana kemudian pengalaman riset di lapangan, apa sebenarnya yang harus dipersiapkan. Ini juga nanti menjadi catatan untuk para mahasiswa yang sedang ingin melakukan penelitian untuk skripsinya, apalagi mungkin nanti di suasana pandemi bagaimana kemudian yang harus disiapkan. Nah, Kak Feby bisa menjelaskan kita lebih jauh nanti di sesi ini ya di Uptalks. Uptalks ini merupakan program dari Ilmu Komunikasi Universitas Pejuang Republik Indonesia. Oke, Kak Feby, apa kabar nih Kak Feby? Baik, Kak Asrul. Alhamdulillah baik Oke, sekali alhamdulillah. Ya, Kak Feby bagaimana bisa menceritakan sedikit ya tentang bagaimana perjalanan ketika misalnya kita ingin melakukan penelitian di lapangan. Karena mengingat Kak Feby ini jurusannya antropologi ya, jadi penelitiannya harus penelitian lapangan yang menuntut berbaur dengan masyarakat yang banyak. Jadi apa nih yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum turun ke lapangan buat risetnya? Kalau saya biasanya untuk membuat riset itu perlu dipetakan dulu yang mana data primer dan data sekunder. Nah, kita kan biasanya masuk lewat data-data yang sekunder itu. Kita survei dulu, cari tahu dulu tentang lokasinya di mana, bagaimana lokasinya, bagaimana masyarakatnya ini seperti apa, bagaimana sosial ekonomi kehidupan masyarakat di sana, mata pencariannya. Pokoknya 7 unsur kebudayaan yang universal menurut Koncariningrat itu ya kita ketahui itu. Ada. Jadi kalau penelitian budaya itu harus paham dulu 7 unsur kebudayaan. 7 unsur kebudayaan yang akan diteliti di satu lokasi. Jadi ternyata Kak Feby sebelum turun ke lapangan dia petakan dulu datanya ya, data primer dan data sekundernya, tapi harus mengacu ke 7 unsur kebudayaan itu dalam satu lingkungan riset. Ya, selanjutnya setelah misalnya kita sudah petakan nih, apakah langsung turun atau observasi di awal atau bagaimana? Kalau biasanya kan setelah memetakan itu biasanya kan ada surat-surat yang diurus, itu biasalah administrasi ya. Nah, itu setelah mengurus surat-surat itu biasanya kita langsung turun, tapi sebagai catatan juga biasanya kan orang-orang itu biasanya peneliti itu menulis semua catatan lapangannya, dan semua catatan lapangan itu biasa dituliskan di jurnalnya, di bukunya. Pokoknya dia terbitkan lah untuk menjadi sebuah naskah-naskah akademik. Nah, itu kemudian yang kita baca sebagai peneliti. Namun catatan yang perlu digarisbawahi, kita tidak boleh terpaku dalam apa yang ditulis peneliti itu. Jangan sampai kita membayangkan bahwa masyarakat di sana seperti ini, masyarakat di sana mata pencariannya seperti ini. Terus pas kita tiba di lokasi kan, wah, kok beda dengan apa yang saya baca. Jadi berarti setelah itu kita tetap mengumpulkan lagi data-data penelitian sebelumnya ya, berarti ya data-data penelitian sebelumnya di satu lokasi, tapi kita tidak boleh terpaku. Betul. Setelah mengumpulkan itu, setelah mengurus surat dan kemudian turun. Nah, di hari pertama nih misalnya Anda turun nih untuk penelitian. Bagaimana, apa yang sebenarnya seorang peneliti harus kerjakan gitu? Di hari pertama biasanya kan kita meneliti itu menentukan subjeknya, menentukan siapa sih yang akan diteliti, masyarakat mana, siapa yang akan disasar dulu. Biasanya ada beberapa trik sih. Saya biasa memakai trik jitu yang selalu saya pakai biasanya itu trik
numpang nanya di Oke. masyarakat itu. Misalkan, oh si bapak ini yang akan saya wawancarai, ini yang saya akan observasi terlebih dahulu. Biasanya saya numpang nanya. Numpang nanyanya gimana? Mas? Begini, permisi Pak, saya mahasiswa dari sini atau saya Oh, peneliti iya, dari sini. perkenalan ya. Perkenalan. Oh iya Pak, di sini ada kayak gini nggak Pak? Misalkan di sini kita kan berbicara konteks bisu lah, yang terakhir, Ya, oke. yang terakhir tadi Oh, itu kan riset ya, iya, oke. tentang bisu. Wah di sini ada bisu nggak Pak? Di sini tempatnya bisu nggak Pak? Nah itu yang pertama harus saya sih biasanya di situ mainnya di sok-sok pura-pura lupa begitu. Oke. Jadi biasanya orang yang saya lupa, orang yang saya tahu bahwa inilah informannya, ya saya bertanya di situ. Oh, Kayak langsung ya langsung bertanya ke tanya. objek ya. Yes. Jadi ada satu trik nih kalau Kak Feby biasanya menggunakan trik katanya pura-pura lupa. Jadi menanyakan sebenarnya dia sudah tahu nih objeknya ini tapi dia pura-pura untuk bertanya ke itu objek. Bukan pura-pura lupa sih Kak, tapi istilahnya pura-pura nggak tahu gitu. Pura-pura nggak tahu. Artinya padahal kita sebenarnya ini, dia tahu. artinya Ya, kita untuk ini kesana, membangun hubungan ya, untuk membangun hubungan. Selain itu artinya kita ini ke sana dalam keadaan kosong. Oh iya, nggak betul. tahu apa-apa kan. Oke, mengosongkan isi kepala ya sebelum Iya betul riset. itu. Oke, setelah itu Setelah kemudian Bapak ini menerangkan, bisu ini menerangkan, si informan menerangkan, biasanya kan kita mau nginap nih. Oke. Mau nginap di mana, cari penginapan. Biasanya sih saya include di situ. Pak, saya peneliti dari jauh. Oke. Biasanya di sini ada penginapan nggak? Biasanya kan kita nanya, di sini ada penginapan nggak yang bisa disewa semalam, 2 malam? Wah, biasanya kan kalau orang-orang yang apalagi kalau misalkan masyarakat Indonesia itu, wah nggak usah nyewa penginapan. Iya, oke. Numpang di sini aja, saya punya kamar 01. Nah, di situ lah kita mau sedikit bermain apa sih? Bermain ketidaktahuan di situ. Berarti kalau penelitiannya biasanya harus nginap ya. Biasanya nginapnya berapa lama tuh, Kak Feb? Kalau saya biasanya nginap itu kalau cuma observasi ya itu seminggu. Oh, observasi Seminggu ya. itu udah dapat banyak data observasi. Sembari memetakan kan bahwa nanti misalkan masyarakat A di bagian sisi ini, sisi kanan misalkan kalau kita pemetaan ruang tadi, Pemetaan 7 unsur tadi, oke. masyarakat ini di sini, masyarakat di sisi ini dia mata pencahariannya di sini, atau di sini sistem ekonominya kayak gini. Tetap lagi Seperti itu. kita melihat ya data yang ada dan membandingkan betul. data di lapangan ya. Nah, betul Di Pak. situ ya. Betul Kak. Oke, selanjutnya dalam 1 minggu itu apa yang biasanya kejadian? Biasanya kan kalau kita meneliti komunitas adat ya di luar konteks ya, ini sebenarnya Iya, penelitian betul. kita sama, cuman beda konteks. Kalau Kak Feby menelitinya dari segi antropologi, kalau saya dari segi komunikasi. Jadi ada beberapa hal yang memang masih sangat jauh ya ketika misalnya kita turun lapangan sama-sama. Ternyata kemudian saya melihat Kak Feby setelah 1 hari tuh dalam riset misalnya 1 minggu, tapi dalam tiap harinya dia punya catatan-catatan kecil yang harus dia buat ya. Betul. Itu di observasi sudah dilakukan juga. Iya, biasanya pokoknya setiap turun lapangan, setiap kita ke lapangan, catatan-catatan kecil itu pasti ada. Karena kenapa? Kita bermulai dari situ kan, semua yang dicatat, semua yang dilihat, apa yang dirasakan itu dicatat. Oke. Misalkan kalau awalnya sih tadi pertanyaannya tadi kan apa sih awalnya yang dilakukan? Nah, kalau awalnya yang dilakukan sih biasanya itu perkenalan bahwa oke. kita ada di sini. Oke. Perkenalan sama tokoh-tokoh masyarakat, imam masjid mungkin, kepala desa. Ini Biasanya- dalam konteks komunitas adat ya. Ya, betul. Oke. Biasanya kita menyerahkan atau memperkenalkan diri lewat sana, karena lewat di situ biasanya beberapa akses untuk menemui aktor-aktor itu terbuka. Oke. Seperti itu, Kak. Harus membangun relasi dan hubungan, dan yang paling penting tadi Kak Feby mengatakan bahwa setiap turun lapangan mau observasi atau riset itu harus punya catatan lapangan setelah turun ya. Jadi itu nanti sangat berguna untuk penulisannya di tahap penulisan. Nah, setelah observasi 1 minggu kemudian apakah
peneliti Feby ini pulang dulu terus nanti balik lagi atau gimana atau bagaimana? Ya, biasanya kalau saya sudah observasi awal, biasanya saya pulang. Oke. Saya memetakan dalam 1 minggu apa yang saya dapat, apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, saya memetakan itu. Biasanya kan judul biasanya. Nah, ini juga sedikit mindsetnya orang antropologi. Biasanya dia tidak mau menentukan masalah sebelum dia turun lapangan. Oke. Jadi observasi ini yang menentukan masalah. Oke. Biasanya kan kita membawa masalah ke lapangan. Iya, Nah, itu yang ingin kita yang jawab ingin ya. kita Biasanya jawab kita biasanya. teman-teman mahasiswa biasanya terpaku bahwa rumusan masalah ini harus terjawab di betul. lapangan. Nah, sementara kalau Kak Feby biasanya atau antropolog biasanya itu Observasi nanti dulu masalahnya tapi turun lapangan dulu observasi kemudian menentukan Betul. di lokasi itu masalahnya ternyata Iya. yang ini seperti itu. Kan kita Oke. nggak tahu nih permasalahan masyarakat di sini sih ada apa. Oke. Kalau kita cuma baca naskah teks-teks itu kan biasanya ada yang terlewat atau Oke. misalkan cuma dari sudut pandang tertentu. Nah, setelah kita turun kok beda, ada yang beda. Nah, di situ kita masuk. Makanya mengisi kekosongan. iya, mengisi kekosongan itu. Mengisi kekosongan yang belum Ah. riset dan ternyata menemukan masalah betul. di lokasi riset. Nah, setelah 1 minggu terus kemudian menentukan masalah. Habis itu apa yang Anda lakukan lagi? Biasanya sih kalau saya, biasanya sebelum di antara jeda itu saya melakukan banyak diskusi dengan teman-teman. Oh, diskusi Saya- dengan teman sejawat di Iya, sela-sela itu. betul. Oke. Biasanya kan satu subjek nih, satu Hmm. objek tertentu yang mau diteliti, terus kita dapat permasalahannya. Biasanya kan kita bandingkan lagi. Hmm. Oh, ternyata di penelitian saya ada nih permasalahan seperti ini. Misalkan di penelitian teman misalkan, oh saya juga punya masalah seperti itu yang sama. Nah, kita bisa bandingkan di situ kan, kita bisa diskusi lebih jauh. Nah, tapi itu tidak lama. Setelah itu tidak lama karena kalau kelamaan diskusi kan nggak terjawab ini masalah. Oke. Seperti itu. Jadi setelah itu langsung turun berarti lagi Ya, ya? langsung turun. Langsung turun lapangan. kembali ke lapangan. Nah, pada saat turun lapangan ini butuh waktu berapa lama nih? Kan tadi seminggu tuh. Nah, setelah turun betulannya nih berapa lama? Kalau turun betulannya ini yang akan menyita waktu lama, Kak. Ya. Beberapa biasanya 1 bulan itu 1 bulan pertama itu kita tinggal. Oke, Istilahnya tinggal ya. Istilahnya di observasi itu kita sudah memetakan di mana nanti kita tinggal, Oke. sama siapa kita tinggal, pokoknya makannya Nanti bagaimana. makan di mana ya, mandi Nah, di mana, mungkin mandi di mana. sungai. Nah, di observasi itu kita lakukan semua. Oke. Jadi nanti pas turun lapangan itu sudah tidak, istilahnya hari pertama nih kita turun lapangan itu, wah kita sudah punya tempat, kita sudah punya kenalan. Jadi tidak kewalahan ya pada saat turun karena Feby sudah melakukan observasi Observasi 1 minggu sebelumnya. sebelum itu. Nah, tinggal pertamanya ini 1 bulan ya? Ya, 1 bulan. Lumayan panjang ya 1 bulan, ngapain aja nih ya? Kak Feby untuk sudah menentukan masalah dan tinggal sebulan nih, di mana sampai Kak Feby bisa menentukan oh masalah saya sudah terjawab nih, biasanya di hari keberapa tuh? Untuk menentukan masalah sudah terjawab sih itu panjang. Panjang Kak. ya, Itu jadi 1 bulan pun sebenarnya belum cukup ya? belum cukup, Kak. Itu Oke. pun 1 bulan itu cuma masih ada sedikit perkenalan lagi di situ. Oke. Karena di 1 minggu itu saja pun sebenarnya agak susah untuk Oke. perkenalan dan lain sebagainya. Untuk menentukan masalah dalam 1 minggu itu pun agak susah. Oke. Biasanya itu kalau biasanya teman-teman yang lain sih untuk meneliti itu 1 minggu nggak cukup. Dia Oke. bahkan membutuhkan waktu yang, bahkan observasi itu bisa jadi 1 bulan Oke, untuk bisa. mendapatkan masalah. Kalau memang istilahnya orang betul-betul pergi kosong, artinya dia ke sana dia belum membaca, istilahnya dia ya membaca sih, tapi kan nggak banyak. Terus Oke. dia belum bisa menentukan hipotesa awal, itu agak lebih lama lagi. Nah, dalam 1 bulan itu ada nggak 1 hari atau 2 hari yang Anda nggak ngapa-ngapain gitu? Oh, ada Anda sekali. jadinya, aduh Ada ini nggak sekali. dapat data, nggak ada orangnya, nggak ketemu atau nggak bisa. Ada sekali, Kak. Ada sekali sekali. ada tuh. Ada saja. 1 bulannya ada saja ya, dalam 1 bulan hari kosong. Nah itu Anda ngapain tuh, Feb? Biasanya kalau misalkan biasanya kan kita sudah rencanain besok nih ada wawancara. Biasanya juga kita sudah janjian bahkan Oke. dengan informan. Terus informan bilang, "Aduh, mohon maaf, Dek. Saya punya kegiatan atau saya punya acara di sini." Nah, gitu kan kosong nih waktu Iya. untuk kita wawancara, kosong nih. Biasanya kan kalau di lokasi penelitian saya dekat Segeri itu, di sana ada sungai, Kak. Ada Oke. sungai, bahkan ada bibir pantai di sana. Oke.
biasanya kita pergi mancing atau Oke. lihat sunset di sana apa, atau bahkan saya menyiapkan waktu untuk nulis Oke. catatan lapangan seperti itu. Karena catatan lapangan itu sendiri, kalau saya sih menargetkan ya Kak, catatan lapangan itu minimal 200 sampai 250 lah per hari. 250 kata ya maksudnya. Oh, 250 kata ya per hari. Jadi setelah misalnya kita turun dalam satu hari, dapat data atau observasi apa ya, saja. wawancara yang telah dilalui. Jadi malamnya Feby biasanya nulis tuh 250 kata. Ya, minimal Ya. lah, minimal Ya, itu. untuk catatan lapangan dalam satu ya. hari. Nah, itu nanti bisa menopang data nanti untuk betul. pada saat penulisan ya. Kita ketemu sama siapa? Oke. Pembicaraannya apa? Biasanya saya kasih keterangan Kak. Oke. Misalkan saya ketemu hari ini, pembicaraannya tentang ini. Bisa lihat rekaman ini. Oke. Artinya di rekaman juga kan saya simpan dengan nomor-nomor Kak, kan, hari pertama, nomor pertama. Jadi misalkan di rekaman hari kedua, jadi lihat rekaman hari kedua, dengarkan rekaman hari kedua. Jadi biasanya kayak gitu. Jadi Feby membuat catatan-catatan kecil untuk dirinya ya sendiri ya. Jadi misalnya untuk mendapat jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian kayaknya ini ada di rekaman halaman segini Ya, nih, atau menit keberapa nih rekamannya, seperti itu ya. betul. Ini bisa berguna bagi teman-teman yang sedang meneliti nantinya, sedang ingin meneliti skripsi. Nah, lanjut nih, bagaimana kemudian kendala dalam meneliti komunitas adat yang ya bagaimana ya kalau komunitas adat ya Iya, apa hambatannya nih? Kak ada Feb? beberapa hambatannya sih Kak. Kalau kita melihat polanya secara garis besar Kak, ada beberapa hambatan sih. Saya nggak mau bilang dua, tapi ada beberapa. Oke. Yang pertama itu adanya perbedaan, biasanya sih perbedaan paham ya, kalau saya melihat sih cuma perbedaan pendapat. Oke. Pertama itu dari sisi adatnya sendiri, dewan adatnya. Kedua itu dari sisi pemerintah. Oke. Nah, yang ketiga itu biasanya juga dari sisi agama. Ini ada 3 sudut pandang yang menurut saya sedikit berbeda dan sedikit Sedikit banyak berbeda memberikan dengan warna. pandangan peneliti nih maksudnya, atau memang beda di antara kabupaten lain atau provinsi lain? Gimana? Sebelum itu Kak, sebelum sebelum itu tunggu itu. dulu. Maksudnya peneliti harus di luar dulu dari itu, Iya, di luar dari pandangan itu, itu iya, kan. iya. Artinya 3 pandangan ini yang harus dilihat dulu. Artinya peneliti melihat kalau misalkan masyarakat adat kan yang Ya. saya teliti, saya harus melihat dulu 3 pandangan ini. Ini pandangan misalkan si pelaku adat sendiri, pandangan si pemuka agama, dan pandangan pemerintah. Nah, itu harus dilihat dulu secara komprehensif kan. Bagaimana sih pandangannya terhadap ini? Bagaimana pandangannya ini ke sini? Oh, jadi Anda tanya dulu atau observasi nih? Observasi dan tanya ya, bisa Iya, jadi ya? langsung. Oke. Kak. Oke. Biasanya kalau observasi dan langsung itu, kalau untuk masyarakat, biasanya kalau untuk orang-orang pemerintahan sih agak sulit ya. Saya biasa minta di situ Kak, saya agak sedikit kadang jengkel, minta ampun, mau bagaimana berurusan dengan persuratan ya? pemerintah. Selain persuratan ya, untuk wawancara. Persuratan, oke. Misalkan kita mau masuk kepala dinas kan, mau ketemu kepala dinas, bagaimana sih kebijakan ini tentang ini, cuma mau tahu aja. Oh, Pak Dinas Pak Kepala nggak ada, Pak Ketua nggak ada, aduh gimana nih. Padahal di dalam ada main HP kan. Biasanya kan begitu. Jadi biasanya kita kalau penelitian bakalan terkendala ya, mau Iya. tidak mau kita bakalan terkendala dengan pihak pemerintahan. Nah, itu jadi catatan penting juga untuk teman-teman yang akan melakukan penelitian lapangan nantinya. Selain itu, Kak Feb, Tapi selain kalau 3 yang misalkan tadi, ini menyambung ya Kak, Iya. misalkan ada kendala-kendala begitu, mending saya sarankan untuk mempercepat itu menggunakan relasi. Jadi Oke. jadi cukup relasi itu cukup membantu. Aktor-aktor yang ada di sekitar kita cukup membantu. Kalau misalkan kayak di pemerintahan, siapa sih yang dekat dengan pemerintahan? Oh, dia dekat dengan ini, atau misalkan ada yang pernah meneliti tentang ini. Ya kita bisa ke sana dulu atau tanya dulu, saya mau meneliti tentang jadi ini. tidak langsung harus melewati punya hubungan ya, relasi dengan beberapa orang dalam ya jadinya ya. Iya, Atau, jadinya betul Kak. Orang dalam jadi penting nih pada saat penelitian. Betul Kak, itu penting sekali. Kalau saya sih di refleksi saya untuk penelitian, memang orang dalam itu memiliki memiliki tugas dan fungsinya sendiri dan Oke. sangat membantu, memang sangat membantu. Ya, selain itu, setelah itu Setelah itu nggak ada sih Kak, Udah aman ya? Kalau masyarakat, cuma tadi persoalan masyarakat ada itu cuma ada
tiga tiga Iya, tadi. ini yang harus dilihat. Ada pemerintah, Tiga kemudian pandangan. ada pemuka Agama. agama, kemudian ada tokoh adat. Tokoh adat dan atau yang menjalankan adat itu sendiri. Menjalankan adat, bukan komunitas adatnya. Tidak Iya, ada termasuk hambatan. dengan Oh, komunitas masuk adat dalam itu. situ ya. Ada satu sih faktor lain, faktor masyarakat, Oke, ada faktor faktor gender masyarakat juga masuk. Itu kan Oke. udah masuk faktor lain kan maksudnya. Maksudnya ada faktor gendernya, bagaimana misalkan ibu-ibu melihat ini, bagaimana anak-anak melihat Oke, ini. oke. Itu masuk faktor-faktor lain. Oke, ya. Itu ya hambatannya. Nah, Iya. kalau yang memperlancar nanti jadinya gimana? Apa yang Anda harus lakukan? Memperlancar ini saya sih sebenarnya kalau dalam setiap turun lapangan yang sangat memperlancar itu saya selalu yakin Kak, saya selalu memberikan energi positif bahwa dalam saya setiap turun lapangan selalu ada orang baik. Oke. Selalu ada orang yang Harus akan optimis di membantu awal saya. ya. Oke, Ha. oke. Dan itu terbukti loh Kak. Oke. Misalkan kita ke sini, misalkan saya ke lokasi itu, saya ketemu sama bisu misalkan kan, saya ketemu dengan bisu, oh tinggal di sini saja nak. Kalau biar mau tinggal atau biar Anda mau tinggal berapa lama di sini? Boleh ya. Boleh. Seperti itu Kak ya kan. Nggak enak juga tinggal sama informan kan. Tapi memang ada beberapa peneliti yang memang tinggal sama informan. Oke. Tapi saya lebih menolak tidak tinggal. Apakah itu mempengaruhi nantinya? Mungkin mempengaruhi nantinya Banget ya. mempengaruhi. Hasil risetnya Hasil riset, ketika iya. misalnya kita tinggal dengan informan dan tidak. Betul. Gitu. Karena tentu ada Akan menjadi lebih subjektif betul. mungkin ya. Tentu ada pertimbangan lain Kak selain subjektif dan objektif Oke. itu. Misalkan pertimbangan siapa yang diteliti. Kalau saya bersentuhan langsung dengan diteliti, bisa jadi di tempat-tempat ini atau momen-momen ini saya tidak aman. Kan mending saya cari di luar yang bebas nilai untuk saya bisa masuk dan berbicara dengan itu, dengan si peneliti ini. Setelah misalnya Kak Feby meneliti ini dalam satu hari, terus menulis catatan catatan harian. riset, apa lagi yang Anda lakukan nih? Nah, Untuk menambah data mungkin? di catatan riset itu Kak biasanya juga ini juga catatan Kak. Misalkan kalau saya melakukan betul-betul riset di satu hari itu pun saya bisa menulis itu 250 kata lebih. Tapi kalau misalkan satu hari itu full saya off, saya justru menuliskan di situ, hari ini saya tidak berbuat apa-apa. Saya hanya tidur di kasur, ke kamar mandi dan Oke, makan. berarti penting ya untuk dalam satu hari memang betul-betul betul. produktif ya. Atau kalau tidak misalnya informan yang satu tidak ada, mungkin kita bisa cari informan lain dalam hari itu ya. Jadi untuk menambah data, untuk memfokuskan data, jadi siapa yang tidak berpeluang hari itu, ya kita ke sana, Kak, gitu. Oke. Nah, dari riset yang Kak Feby buat nih ada banyak kemudian tulisan ya. Ya, betul, Kak. Saya menemukan nih ya, Kak Feby punya Google Scholar. Anda bisa lihat nanti di Google Scholar ada banyak tulisan di sana. Ini ada satu yang saya temukan yang menarik menurut saya di jurnal etnografi ya, etnografi Indonesia, ada dengan judul Bisu dan Toboto Domain, Landscape Islam dan Negosiasi. Ini gimana nih Kak Feb? Ya, di sini saya sedikit Tulisan yang ini gimana nih? saya sedikit terpaku dengan dua orang yang memiliki pertukaran antara Bisu dan Toboto. Oke. Nah. Tunggu, untuk teman-teman mungkin belum paham yang kita bahas ya, secara betul ini. ya. Mungkin Kak Feby bisa paparkan apa itu Bisu dan apa itu Toboto ya. Nah, kalau bisu kan kalau kita di Bugis, biasanya kan kita di Bugis itu membagi jenis kelamin, bukan jenis kelamin ya, membagi gender itu atas 5 bagian. Ada urane, makunrai, bisu, calalai dan calabai. Nah, yang ketiga ini adalah bisu. Oke. Bisu ini kan dia kalau orang Bugis bilang dia adalah pendeta Bugis kuno yang hadir pra-Islam. Nah, itu secara garis besarnya. Terkait dengan Tobotonya itu justru hadir di akhir-akhir dekade ini, akhir-akhir tahun ini. Oke. Bahwa ternyata dalam konteks seorang bisu memiliki teman. Oke. Memiliki teman yang namanya teman hidup, entahlah teman Oke. apanya, dia membantu apa, pertukarannya seperti apa. Nah, itu yang saya tuangkan dalam tulisan itu, Kak. Jadi Oke. ada pertukaran yang terjadi di dalamnya itu.
Kemudian bagaimana kemudian hasil ya dari tulisan ini gimana hasilnya Kak Feb? Hasilnya itu, nah itu kan bagian dari tesis saya Kak sebenarnya. Oke. Jadi Hubungannya dengan landscape Islam dan negosiasi gimana nih? Ending dari tulisan ini gimana nih? Jadi yang landscape Islam dan negosiasi itu sebenarnya mencakup tadi pandangan itu Kak, pandangan Ini pandangan pemuka agama ya. pemuka agama, pandangan Dewan Adat dan pandangan pemerintah. Nah, saya melihatnya lewat situ. Oke. Nah, dia di endingnya maksudnya Anda menyimpulkan apa nih, Kak Feb? Di endingnya jadi ini betul-betul out of the box sih dalam pemikiran kita bahwa orang-orang bilang bahwa bisu itu suci, tidak berdarah, tidak ini, tapi di sisi lain saya justru menemukan hal yang berbeda. Oke. Mohon maaf, ini bisa ini apa ya? Kalau misalkan orang-orang yang tidak sepaham mungkin justru akan melabeli ini negatif, tapi justru dalam segi hal yang lain misalkan justru ini adalah bentuk kekayaan dari budayanya orang Bugis. Bahwa mereka menemukan itu ya, bahwa mereka memang dari dulu sudah kalau persoalan gender itu sudah matang mereka. Sudah hatam ya. Sudah hatam mereka dari abad ke-16. Dari abad ke-16. Nah ini ada menarik juga satu yang tulisan tadi Anda bisa lihat ya teman-teman di Google Scholar. Nah ini juga saya menemukan satu nih yang menarik tentang tinjauan ekofeminisme dalam tutur tradisi lisan bisu di Sulawesi Selatan. Ini tentang apa ya Kak Feb? Saya baru lihat, saya belum baca malah. Nah itu sih sebenarnya saya melihat dari tinjauan ekofeminismenya. Jadi sebenarnya asumsi ekofeminisme yang dilahirkan bahwa ada lingkungan dan ada feminisme. Jadi ada eko dan feminisme. Ada eko dan ada feminisme. Jadi ada yang sifatnya lingkungan, ekologi, dan feminisme yang sifatnya perempuan. Jadi mempertemukan antara ekologi dan perempuan ini memang sebenarnya. Apakah feminisme harus diartikan perempuan? Enggak juga kan, enggak juga. Artinya kan lebih banyak mendominasi perempuan. Walaupun sebenarnya semangatnya bisa tertularkan dari berbagai gender, ya kan? Nah, itu ending tulisannya gimana, Kak Feb? Saya melihat di situ Kak, saya menulis, saya melihat bahwa sebenarnya bisu ini sangat bisa dilihat dan ditelaah secara lebih mendalam dengan tinjauan ekofeminisme ini, karena sebenarnya bisu walaupun sebenarnya dia berwujud laki-laki dan berperawakan laki-laki, tapi jiwa dan kesehariannya, perilakunya itu sangat perempuan, sangat feminisme. Dan dipautkan dengan lingkungan itu justru dapat sekali. Ketika dia ingin melakukan upacara, dia harus istilahnya pergi ke suatu tempat, pergi ke tempat itu yang notabene tempat itu disakralkan bahwa di tempat ini kalau dikotori misalkan itu akan itu akan membuat bencana. Kalau misalkan sumber air sumber air ini kotor, itu akan membuat bencana. Makanya orang-orang tidak boleh melanggar mitos itu. Padahal mitos itu sendiri mitos itu sendiri diproduksi oleh bisu ya tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga tempat ini. Untuk menjaga ya sebenarnya untuk menjaga. Jadi jangan kotor di situ. Jangan kotorin di sini. Karena kalau kotor saya juga nanti yang bersihkan mungkin ya seperti itu misalkan masyarakat juga yang rugi. Iya, yang rugi ya. Nah, tapi ini kaitannya dalam tutur tradisi lisan. Berarti tutur sehari-hari ya. Tutur sehari-hari. Sebenarnya tuturnya itu yang bisa terlihat dari tradisi-tradisinya itu, Kak. Oke. Nah, satu lagi mungkin Kak Feb sebelum kita akhiri ya, karena tulisan Anda banyak nih di sini ya. Pelan-pelan. Mana lagi ya tadi? Ada satu nih. Bisu in Humanity Agenda, penyintas atas perilaku, budaya hingga agama. Ini apakah? Ini tulisan jurnal ya? Bukan Kak. Atau ini dalam buku? Proceeding. Jatuhnya ke proceeding. Ini penyintas dalam gimana ya Kak? Penyintas atas perilaku, budaya hingga agama. Jadi dia kalau kita lihat di sini, saya memberikan sudut pandang bahwa bisu ini cuma sekedar korban dari. Kalau kacamata Anda yang melihat seperti itu. Kalau kalau kacamata saya melihat itu dalam tulisan ini. Jadi ini sebagai korban atas semua perilaku, semua atas agama. Ini satu korbannya. Dia. Bisu ini korban ini bisu betul-betul korban. Jadi korban atas
atas agama, sebenarnya sih ini narasi-narasi yang dibuat oleh, taruhlah kita menyebutkannya orang-orang mimbar yang mengatakan bahwa mereka sesat, mereka apa. Oke. Sebenarnya ini korban. Justru Karena dia pun tidak merasa ya. ya dia pun tidak merasa. Dia pun ya fan-fan aja. Oke. Orang Dan dia juga tetap menjalankan perilaku ini sudah diakui sejak dulu kan. Iya. Andai tidak diakui sejak dulu ya sudah sejak lama mereka musnah. Oke. Seperti itu Kak, saya melihatnya dalam tulisan itu. Penyintas atas perilaku, budaya hingga agama ya. Nah, di akhir mungkin Kak Feby bisa memberikan tips dan trik lagi buat teman-teman yang ingin meneliti tentang kebudayaan, terus mungkin terkait antropologi, apa yang harus mereka pegang nih sampai Ya. selesai penulisan mungkin Ya, ya. kita keluar nggak ada Kak. Pada dasarnya Oke. pakem itu memang ada. Pada Oke. dasarnya ya pakem itu memang ada. Tapi kalau sudah kita menyentuh lapangan, itu tergantung kreativitas yang dimiliki oleh peneliti. Artinya untuk mendapatkan data, jadi sifatnya data itu seperti air. Semua yang ditemukan, semua yang diajak bicara, semua yang dilihat, semua yang diamati, itu adalah data. Oke. Jadi Ya, harus dicatat ya itu ya. semua yang dilihat, pokoknya semua yang dirasakan oleh 5 indera ini itu adalah data. Semuanya. Semua adalah data. Ada bau dupa Ada misalnya. bau, lupa, itu data. Ada mata melihat perilaku perilaku, aneh di sana. itu mungkin. data. Ya, Oke. Nah, tugas si peneliti adalah memberikan pemetaan atas data itu. Oke, ya. Artinya misalkan kita mau melihat ini nih dari sudut ini nih, ya tinggal dipetakan. Oh, data ini, misalkan data ini cocok dengan fakta ini. Oke. Data ini cocok dengan fakta ini. Nah, kayak gitu Kak. Artinya ada pemetaan. Ya. Artinya peneliti jangan menutup bahwa rumusan masalah itu Oke. yang harus dipecahkan adalah rumusan masalah. Enggak. Harus menjawab permasalahan masalah nih setelah permasalahan masalah Tidak. udah kabur ya. Oke. Artinya semua yang dilihat, pokoknya semua yang dirasakan itu adalah data. Jadi berangkat dari data itu, berangkat dari kekayaan data itu, nah kita bisa melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Oke. Artinya orang kan selalu bilang, ya kamu kenapa teliti bisu? Kita kembali lagi ke bisu ini karena kamu kenapa teliti bisu? Nah kan bisu ini sudah banyak yang teliti. Iya. Ya, Ngapain sih neliti neliti bisu? Kan sudah banyak yang neliti. Ya ini ya dia harus diajak jalan-jalan Kak. Oke. Karena misalkan kalau melihat mic ini cuma dari sudut pandang ini, Oke. ya Maka kan? ada sudut pandang Ada sudut lainnya. dia harus jalan-jalan, dia harus mutar. Harus mutar Dia dulu. harus melihat dari sini. Oke. Makanya orang-orang yang biasanya bicara begitu dia kayaknya butuh refreshing dan jalan-jalan. Atau mungkin kurang bacaan kali ya, kurang. Ya saya nggak mau bilang kayak gitu ya kayak saya cuma mau mengarahkan dia banyaklah jalan-jalan karena dalam satu subjek itu yang subjek diteliti itu banyak sekali narasi yang bisa dimunculkan, banyak sekali banyak sekali plan-plan yang bisa dimunculkan dalam itu. Nah, kemudian setelah misalnya turun lapangan, mau buat catatan penelitian, nah kembali ke penulisan, biasanya para antropolog membuat tulisannya seperti jalan cerita nih, Kak Feb. Jalan betul. cerita, kemudian punya peta subbabnya yang menarik. Itu memang Anda pelajari sebagai antropolog atau memang Iya. Wah, kalau itu memang sedikit saya belajar. atau memang Kak. ada mata kuliahnya ya tentang itu ya? Ada Oke. memang di UGM itu ada memang mata kuliah itu. Penulisan etnografi, Oh. tafsir etnografi, memang ada. Saya belajar itu, tapi saya waktu itu nggak ngambil mata kuliah itu. Oke. Justru saya belajar otodidak, saya melihat tulisannya teman, Oke. bagaimana teman menerasikan. Untuk menerasikan saya di luar dan saya di dalam saja, itu perlu butuh waktu. Misalkan butuh tulisan itu butuh satu paragraf loh Kak. Bahwa saya di posisi luar nih, saya di posisi dalam nih. Artinya saya melihat dari luar, saya melihat dari dalam. Itu kita bisa menuliskannya dalam satu paragraf. Artinya dalam menulis itu selalu memunculkan ide-ide kreatif. Oke. Seperti itu, Nah, Kak, itu yang kalau dalam susah loh. menulis. Itu yang gimana susah. dong caranya Kak Feb Nah. untuk dapat motivasi kayak gitu ya buat gitu, teman-teman? Kak, betul. Jadi tugas seorang peneliti sebenarnya bukan cuma berada di lapangan. Oke. Jadi tugas peneliti itu ada dua. Kapan dia di lapangan dan kapan dia di balik meja. Nah, justru saya justru yang paling banget susah itu ketika kita di balik meja. Oke. Karena mengumpulkan ide. Idenya sudah ada. Idenya Menuliskannya ya. Gitu. Iya.
menyolok flash disk ide ini ke laptop ini yang susah gitu Kak. Jadi biasanya saya memang membuat peta itu Kak, peta beberapa di kamar saya itu memang bab 1 sudah ada petakannya, ini yang mau saya jawab seperti ini. Bikin Bab 2 kerangka ini, ya jadinya. kerangka. Jadinya kerangka. Di awal. Tapi tidak menutup kemungkinan dari kerangka itu lahir ini kan, Lahir yang baru, tema baru ya. Betul. Oke, terakhir mungkin sebelum kita akhiri kita mau tanya satu Kak Feby pertanyaannya tentang Keren, Kak. bagaimana suka dukanya meneliti komunitas adat Kak Feb. Suka dukanya meneliti komunitas saya itu. Apakah Anda masih dihubungi sampai sekarang? Kalau dihubungi iya. Kalau masih Atau Anda masih diajak untuk berkunjung? berhubungan iya. Kalau- Dan diajak untuk berkunjung juga iya. Iya. Terakhir kapan tuh Kak Feb? Terakhir tahun lalu Kak, Oh, sebelum tahun Covid. lalu. Oh, tahun Sebelum ini Covid. nggak diajak berarti. Tahun ini Mapalili kemarin saya diajak, tapi nggak pergi. Iya, Karena Mama ada Lili yang kemarin. kesibukan. Mama Lili kan Tiap tahun ritualnya kan. itu tiap tahun tapi di November kayaknya Iya, ya. November. Tapi tahun ini maksud saya 21 ini. Ah. Belum Kak, karena Oh, belum belum itu kan, belum November kan. Oh iya, oh diajak pada saat itu aja. Nah, tolong dong diceritain suka dukanya nih Nah, suka dukanya sebenarnya itu untuk meneliti komunitas adat ya. suka dukanya dalam meneliti komunitas saya itu ada beberapa ya Kak. Misalkan kita harus tebal-tebal muka lah, artinya ketika si pemuka adat bilang kayak gini, si orang daerah atau orang pemerintahan bilang kayak gitu, terus komunitas adat sendiri bilangnya yang lain. Wah, Ada berbeda ya? di situ kita mumet Kak. Di situ artinya kita kadang-kadang Ada saya silang merasa- pendapat ya antara Iya. satu dengan yang lain. Saya merasa, nah itu juga agak silang pendapat. Saya merasa agak sulit membedakan atau menyatukan itu Kak. Jadi biasanya, jadi bagusnya memang itu dipetakan. Kapan dia bilang kayak gini, yang ini bilang kayak gini, yang ini bilang Karena kayak kalau gini. tidak jadi bisa jadi Kalau pusing ya. Pusing. Oke. Makanya pemetaan itu membantu kita. Nah, pemetaan membantu menjadi penting peneliti, ya untuk peneliti. membantu peneliti untuk melihat, dia bilang ini, larinya pasti akan ke sini. Misalkan kalau pemerintah nih melihat ini, ya mungkin nantinya jatuhnya ya ke ekonomi. Oke. Ke ekonomi itu siapa yang untung dan siapa yang buntung tentunya. Oke. Di situ. Misalkan komunitas adat, komunitas adat Itu memang duka ini. ya, duka semua ya, duka ya. Kalau komunitas adat itu Kak, wah asli. Banyak beberapa komunitas adat yang saya temui, dia pasti kita itu sebagai di sini seperti ini, padahal pemerintah sudah ada uang alokasi dananya Anggaran seperti dananya, ini, ada anggarannya seperti ini. Tapi kok sampai di kita seperti cuma kayak gini. Oke. Nah, itu sukanya. Tapi Dukanya. dukanya Kak, itu dukanya. Sukanya itu Anda mendapat apa nih? Anda kalau- mendapat mantra mungkin, Nah. pesugihan mungkin. ya kalau untuk dalam penelitian saya tentang bisu sedikit banyak ya Kak ya, saya mendapat mantra. Oke, dapat mantra Dan ya. saya Keren sudah nih. dan- Yang mau tanya-tanya mantra silakan menghubungi KPP. Dan beberapa saya sudah coba. Oke, Dan it's work loh Kak. Oh, dan itu berhasil ternyata. Ya, Anda bisa langsung kontak, nanti minta kontaknya di Prodi Ilmu Komunikasi. Dan itu berjalan Kak, ada Oke. memang. Jadi rasa kepercayaan itu. Nah, yang lainnya ketika waktu makan Kak. Wah, itu duka juga itu kalau waktu makan. Kadang duka, kadang suka. Kalau Oke. tidak ngapa-ngapain itu duka. Kita mau makan apa lagi? Nah. Di rumah misalkan. Nggak enak kan kalau misalkan, apalagi kalau misalkan subuh. Oke. Saya sangat Kak, sangat sedikit Subuh ngapain makan subuh? bukan, maksudnya sebelum makan Kak. Maksudnya sebelum ini makan. ketika kita tinggal di rumah warga Oke. atau di rumah bisu, Nggak enak kayak dia gitu kan ya. sudah bangun kalau subuh Kak. Oh, mereka sudah bangun kalau dia bangun waktu subuh. subuh. Sementara kita subuh Masih mau tidur ya? masih baru mau baru tidur, malah. Baru mau tidur, aduh, mau tidak bangun nggak enak sama tuan Iya, rumah, oke. bangun tidak enak dengan kesehatan, aduh, justru itu Kak. Jadi tapi mau tidak mau harus dijalani. Oke. Suka dukanya di situ Kak. Oke. Selain tadi bertemu dengan orang baru, memperbanyak kenalan, Relasi ya. memperbanyak relasi, itu sih bagusnya sebagai peneliti itu sih Kak. Karena kita dikenal sebagai peneliti dan kita dikenal sebagai orang yang bebas nilai. Bebas dari, justru jadi seorang peneliti itu justru harus melihat semua ini sebagai sebuah masalah.
Kapan dia melihatnya sebagai sebuah masalah, dia berarti bisa menentukan bahwa dia menggunakan metodologi apa untuk memecahkan si masalah ini. Nah, satu lagi mungkin yang terakhir kali, apa kemudian harapan KVB untuk para peneliti muda yang kemudian harus turun di lapangan tanpa melihat menulis dengan data-data yang ada nih, tapi kamu harus benar-benar turun buat bagaimana kemudian meneliti komunitas adat seperti itu. Kalau saya sih dalam meneliti komunitas adat itu Kak, sebenarnya satu pendekatan yang harus dilihat, satu mindset yang harus dibangun, bahwa meneliti itu asik. Iya, dan harus turun ya. Dan harus memang turun. Harus turun lapangan. Harus turun lapangan. Jadi lapangan itu memang rumah kedua. Jadi jangan bilang bahwa lapangan itu tidak asik, tidak enak. Yeah. Pokoknya lapangan itu enak, lapangan itu asik, kita bertemu dengan orang baru. Bahkan kalau saya di sana sudah punya tempat makan langganan Kak. Kalau saya datang langsung dikasih nasi telur. Artinya kalau saya datang menunya ya. Udah menunya kan, pasti ini yang datang nasi telur. Menunya ini. Ada lagi mungkin? Selanjutnya itu Kak, kalau meneliti, seorang peneliti itu saya mengibaratkan untuk seorang peneliti sebagai seorang yang pandai bermain piano. Artinya dia memainkan piano itu kan, kalau kita memainkan piano itu nggak terlihat. Kalau kita melihatnya dari bangku penonton ya, dia tidak dilihat dia memainkan nada apa. Dia justru cuma terlihat dada sekitaran ini kan, dada, kepala, dada. Itu yang menggoyang ke kiri ke kanan. Justru itu kerjaan peneliti sebenarnya. Nada-nada yang itu yang didengarkan, narasi-narasi yang terbangun di sekitar kita, itu kerja peneliti. Narasi-narasi yang terbangun, nada-nada yang terbangun, nada yang asik. Nah, riset selanjutnya yang Anda lakukan apa nih? Harusnya dibocorkan, ada banyak riset soalnya yang KVB lakukan. Riset terakhir atau yang sedang berjalan yang Anda lakukan mungkin? Saya sekarang riset pendidikan Kak. Riset pendidikan ya. Ada teman dari mana? Dari Amerika kemarin, ya. Yang program doktornya di sana kan, dia butuh asisten peneliti untuk di Indonesia. Nah, saya antropologi juga dong berarti. Berarti. Dia bergerak di antropologi tapi khusus pendidikan, fokus kepada pendidikan. Nah, saya membantunya di situ. Jadi ini berjalan risetnya sudah berapa tahun nih? Sudah hampir setahun Kak. Sudah hampir setahun ya. Di mana? Di Kabupaten Bone. Jadi riset itu saya kan cuma membantu, saya cuma asisten peneliti yang ditugasi untuk mencari data ini. Pemetaan ini seperti ini. Jadi seperti itu Kak. Jadi, ada lagi riset yang lain mungkin? Riset yang lain riset sampingan Kak. Kalau riset sampingan itu omprengan. Sekian dulu bincang-bincang kita ya pada Aptals kali ini. Terima kasih Kak Feb telah berbagi juga, tentang Kak, sudah diundang. Tentang pengalaman risetnya di lapangan ya. Sekian dan terima kasih teman-teman, semoga bisa menginspirasi untuk para mahasiswa nanti yang akan meneliti di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Feb. Waalaikumsalam, terima kasih Kak. Dadah.